Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta dari kelas E dengan NIM H0121525, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Dengan tujuan video ini adalah untuk sebagai pemenuhan salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah CMD atau Curriculum and Material Development dari dosen pengampu yaitu Mr. Ahmad Junedi. Nah, baik, langsung saja kita pada pembahasan yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah suatu konsep pendidikan yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi siswa, dan perkembangan global. Ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan, berguna bagi siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, kurikulum merdeka ini diimplementasikan sejak tahun 2022 dengan tujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang dianggap lumayan rumit. Nah, selanjutnya ada beberapa struktur kurikulum merdeka, yaitu intrakurikuler. Nah, kegiatan yang pertama intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini berisi muatan atau mata pelajaran tambahan lainnya seperti muatan lokal jika ada dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya dilakukan pada sore hari, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan minat siswa dan sumber daya satuan pendidik. Kemudian P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini adalah pembelajaran lintas ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. P5 ini mengambil alokasi waktu 30% dari total alokasi waktu dalam 1 tahun. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk sebagai penguatan profil Pancasila dengan melalui tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima, suara demokrasi, yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun negara Republik Indonesia, dan yang terakhir yaitu kewirausahaan. Nah, P5 ini tujuan akhirnya adalah P3 atau profil pelajar Pancasila, yang dimana profil Pancasila ini terdiri dari 6 elemen, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima yaitu bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, pada P5 ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project based learning yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam situasi non-formal, struktur yang fleksibel, kemudian kegiatan belajar yang interaktif dan terlibat langsung dalam lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila dan memiliki perbedaan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan intrakurikuler, yang dimana tujuan akhir dari kegiatan intrakurikuler adalah capaian pembelajaran, sedangkan tujuan akhir dari P5 ini adalah P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya adalah asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan
proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa. Nah, asesmen dalam kurikulum Merdeka ini dalam bentuk penilaian deskriptif, bukan dalam bentuk angka seperti pada kurikulum 2013 yang hanya berfokus pada nilai, sedangkan kurikulum Merdeka berdasarkan pada penggolongan tertentu sehingga dapat dilakukan perbaikan pembelajaran. Nah, asesmen dalam kurikulum Merdeka terdiri dari asesmen awal, asesmen formatif, dan sumatif. Nah, asesmen awal biasanya dilaksanakan di awal tahun pembelajaran sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang akan sebaiknya digunakan. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk mengetahui progres pembelajaran siswa dalam melakukan penyesuaian metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian untuk asesmen sumatif ini dilakukan selama akhir proses pembelajaran. Guru juga bisa melakukan asesmen ini sebagai proses evaluasi pencapaian siswa dalam tujuan pembelajaran, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik ataupun pembelajaran yang telah dilakukan. Asesmen formatif dan sumatif ini bisa dalam bentuk observasi, portofolio, tes tertulis, tes lisan, presentasi, diskusi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu alokasi waktu. Kurikulum Merdeka fleksibel karena pihak sekolah bisa menyesuaikan dari 3 pilihan yang disiapkan oleh Kemendikbud, yaitu bisa menggunakan model reguler, model blok, dan model kolaborasi. Dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana, jam mengajar guru, atau strategi lainnya agar pengorganisasian kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Untuk model reguler, yaitu setiap pembelajaran dilakukan terpisah atau kegiatan pembelajaran dilakukan secara terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, seperti yang umumnya dilaksanakan pada sekolah atau di kampus. Kemudian untuk model blok. Model blok ini yaitu waktu pembelajaran dikelola dalam blok-blok waktu. Misalnya, dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya dilakukan untuk melakukan pengajaran mata pelajaran IPS. Nah, kemudian model kolaborasi. Model kolaborasi ini memadukan antara 2 mata pelajaran sekaligus dalam satu pertemuan. Misalnya, siswa membuat lirik puisi sambil membuat lirik lagu dari lirik puisi tersebut. Sehingga di dalamnya ada dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan seni musik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka. Nah, perangkat ajar yang ada dalam kurikulum Merdeka yaitu yang pertama modul ajar, yang kedua modul project, yang ketiga buku non-teks, yang keempat video, dan yang kelima adalah media cetak atau digital. Nah, untuk modul ajar ini khusus untuk kegiatan intrakurikuler. Sedangkan untuk modul project itu dikhususkan untuk P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa.
Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Nah, capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi. Kemudian, setiap satuan pendidikan dipersilahkan mengatur strategi yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Kemudian, capaian pembelajaran dalam bentuk fase, bukan dalam bentuk tahun seperti pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi seperti pada kurikulum 2013. Nah, kemudian untuk pembagian fase yang dimaksud ini adalah penggolongan. Misalnya dimulai dari jenjang PAUD, yaitu disebut sebagai fase pondasi atau TKB. Kemudian untuk jenjang SD, yaitu fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian untuk fase B, kelas 3 sampai kelas 4. Dan fase C yaitu kelas 5 dan 6. Nah, kemudian selanjutnya untuk jenjang SMP yaitu fase D dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kemudian untuk SMA yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F yaitu kelas 11 sampai 12. Nah, selanjutnya yaitu ada modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama dengan RPP. Modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit untuk topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik siswa. Nah, komponen yang wajib ada dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Pendidik diperbolehkan jika ingin mengembangkan modul ajar sesuai dengan kreativitasnya dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Misalnya menggunakan modul ajar dalam versi lengkap sesuai dengan kreativitas guru tersebut. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan saya mengenai kurikulum Merdeka. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.